Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk graphic card colorful GeForce GTX 1050 Ti. Kebetulan untuk ini unitnya garansi dari Wahana Piranti Guna ya, WPG 3 tahun. Kemudian ini unitnya masih baru banget. Dan untuk WPG ini sebenarnya isi dalam boxnya itu hanya graphic card saja guys, tidak ada DVD atau CD driver, bahkan biasanya hanya operation guide ya. Nah, tapi untuk box yang satu ini kebetulan saya dapatkan hanya box luar. Kita coba buka box luarnya dan bagian unit saja ya guys. Tapi di sini terlindungi oleh bubble wrap. Nah, ini untuk unitnya. Saya akan keluarkan terlebih dahulu. Dan ini ada plastik pengaman dan tidak ada aksesoris lainnya ya guys ya. Baik, kita akan tutup. Dan kita akan review untuk unitnya ya, untuk boxnya seperti ini. Oke, di sini ada serial numbernya sama, nanti kita akan cek. Garansi dari Wahana Piranti Guna. Baik, kemudian untuk unitnya sendiri di sini menggunakan dual fan ya, khas dari colorful. Kemudian ini untuk di bagian PCI Express-nya kinclong masih mulus banget, dan di bagian heatsinknya masih baru banget ya guys. Nanti kita akan cek garansinya ini pembelian kapan guys, karena di sini emang unitnya benar-benar masih baru banget. Dan untuk portnya di sini ada DisplayPort, HDMI port, dan DVI port ya. Untuk pin powernya di sini tidak memerlukan pin power tambahan ya guys. Jadi sangat-sangat hemat daya, super hemat daya. Ini bautnya juga masih kinclong semua ya, masih mulus guys. Seperti itu. Nah, kita kembali ke bagian belakang ya. Di sini untuk segelnya masih utuh, segel pabrikannya, no tearing up ya, sudah masih utuh segelnya, belum void. Kemudian ini pembelian per bulan 6 2021. Sedangkan untuk segel dari WPG-nya per Mei 2021 ya guys ya. Jadi karena garansi masih 3 tahun, garansi 3 tahun, jadi masih sampai dengan expire-nya di bulan Juni 2022, 2023, 2024. Jadi sangat masih panjang sekali. Kemudian di sini untuk tipenya colorful 1050 Ti, serial numbernya seperti ini. Kita cross check dengan yang di box. Serial numbernya sama ya guys ya. GDJ4JL405179 seperti itu guys. Baik, untuk tipenya 1050 Ti NE4GV dari colorful. Kita akan langsung pasang ke unit dan kita tes untuk benchmark ya guys ya. Oke guys, jadi untuk unitnya sudah terpasang dan di sini tanpa pin power tambahan ya, seperti teman-teman lihat tidak memerlukan pin power tambahan. Kemudian saya suplai dengan PSU Coger CMX 700 watt. Di bagian belakang saya menggunakan port di bagian HDMI-nya seperti teman-teman lihat di layar, dan kita nyalakan powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah ada respon mouse menyala ya, berarti sudah ada aliran daya listrik. Kita nyalakan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa. Perputaran kipasnya mulus. Oke guys, agak ngeblur ya. Kita langsung ke display ya. Saya akan paskan tengah terlebih dahulu guys. Ya, di sini saya tes di 31 Juli jam 11 siang ya guys ya. Kita tunggu sampai driver tersebut terdeteksi, driver dari Nvidia terdeteksi. Kita tunggu beberapa saat guys, beberapa detik ya guys ya. Ya, sudah terdeteksi. Jadi ini habis update Windows ya PC saya sebenarnya. Oke, jadi untuk driver Nvidia-nya sudah terload di sini karena di taskbar dekat jam itu sudah ada Nvidia setting. Kita langsung buka test power up GPU Z dan CPU HW monitor ya. Oke, kalau di layar kita lihat di sini guys, terdeteksi 1050 Ti dari colorful 7377 kodenya, 768 shadersnya, 128 bit, GDDR5 Hynix 4 GB. Saya menggunakan Nvidia 456.71. Kemudian di sini untuk clocknya semua sama ya, baik GPU clock, memory bus, kemudian semua fitur ada kecuali ray tracing dan fisik. Kemudian untuk sensor sendiri, suhu saat ini menunjukkan di angka current di
37 derajat ya. Kita akan coba buka di HW monitor untuk mengetahui suhu terendahnya. Kita fokus ke GPU nya saja guys. 1050 Ti. Kita taruh di sini, suhu terendah di 36 derajat ya, suhu saat ini ya, suhu idle ya. Oke, kita akan benchmark menggunakan ROG Edition di preset 1080 atau Full HD. Kita centang artifact scanner ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. 46 fps, 45 fps ya guys ya. Mantap. Oke, jadi untuk TDP graphic card ini sudah dipastikan pasti hemat daya guys, karena teman-teman tidak memerlukan pin power tambahan lagi. Namun di sini performanya bisa mencapai FPS yang tinggi ya. Untuk Windows 10, kebetulan saya melakukan tes menggunakan Windows 10. Mungkin beberapa teman-teman masih ada yang menggunakan Windows 7 juga, tapi saya rasa tidak ada masalah. Tapi dengan Windows 10 bisa mencapai 45 fps ya untuk benchmark kurang lebih 1 menit menggunakan ROG benchmark. Setelah ini kita akan tes menggunakan 3D Mark ya guys ya. Kita akan tes menggunakan 3D Mark. Di situ kita akan stress test kurang lebih selama 10 atau 20 menit. Nanti kita akan gunakan yang Night Ride atau Firestrike ya guys ya. Kita pilih salah satu. Ya, 100% suhu di 57 derajat Celcius ya. Kita lihat skornya di 2634 dengan average FPS di 43 fps ya. Oke, kita taruh di sini dulu. Kemudian kita lihat skor maksimalnya guys. Dari sensor kita rubah ke Highest. Untuk boost clocknya di 1600 MHz. Kemudian memory clocknya 1752 MHz. Suhu maksimalnya di 57,5 derajat. Untuk hotspotnya di 65 derajat. Dan untuk TDP-nya ini guys, untuk buat power draw-nya di sini maksimal hanya 68 watt ya. 68 watt, kemudian average 47 watt, dan saat idle dia untuk supply daya itu 35 watt saja. Seperti itu guys. Baik, untuk overall test di benchmark yang pertama ini excellence ya. Performanya lancar, tidak ada kendala sama sekali, benar-benar seperti masih baru. Oke, saya akan screenshot terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan tes menggunakan 3D Mark guys. Oke, lanjut untuk tes yang kedua ini kita akan menggunakan 3D Mark The Gamers Benchmark. Sekarang sedang men-scanning sistem info. Kita tunggu berapa saat guys ya, sudah mulai terbuka. Di sini kita akan lihat spesifikasinya terlebih dahulu. Sistem Windows 10 64-bit. Saya menggunakan Intel Core i5. Kemudian your graphic card-nya di 1050 Ti. Dan kita akan masuk ke stress test menggunakan kita pakai Firestrike aja ya guys ya. Durasinya 10 menit karena ini masih baru guys. Jadi karena graphic card ini juga masih baru, kita menggunakan Firestrike saja. Jadi nanti akan ada 20 loop, masing-masing loop itu setengah menit ya guys ya. Saya akan record loop pertama dan loop terakhir. Jadi saya harus hitung manual nanti ini sudah sampai berapa loop untuk saya lanjutkan record kembali. Seperti itu. Ini akan saya record untuk yang pertama terlebih dahulu. Firestrike Graphic Test 1. Jadi ini full 3D ya guys ya. Untuk benchmarknya. Jadi nanti kita akan ketahui berapa frame yang akan terkumpul dari keseluruhan tes ini di video record di bagian terakhir ya guys ya. Average di 40 fps ya, 30 fps terendah, setengah menit ini untuk loop yang pertama saya record ya guys ya. Nanti akan saya pause untuk recordingnya dan kita tetap lanjut sampai loop terakhir. Ya, ini loop pertama sudah selesai, kita lanjutkan nanti ya guys ya. Oke, ini menjelang loop terakhir ya guys ya. Mantap, performanya hampir menjelang 20.000 frame ya. Untuk kelas 1050 Ti biasanya untuk menggunakan Firestrike ini bisa di atas 20.000 frame seperti itu. Nah, ini untuk kipasnya juga silent banget guys. Kalau mic-nya saya arahkan ke kipas ya, ke VGA seperti ini. Silent ya. Suaranya cukup silent banget. Dan suhu di hotspot juga adem banget ini. Suhu di sekitaran graphic card juga adem. Oke, ini looping yang terakhir, looping yang ke-20.
Frame sudah 19.700, jadi sudah dipastikan nih bisa terkumpul 20.000 frame. Ya, tembus 20.000 frame untuk kondisi 1050 Ti tanpa menggunakan pin power tambahan ya guys. Namun performanya tidak kalah dengan 1050 Ti yang menggunakan pin power tambahan. Jadi hemat daya tapi performanya juga gahar ya. Oke, running benchmark sudah selesai. Saat ini kita akan lihat hasilnya. Please wait, loading result. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa, performanya di 98% paced ya guys ya. Baik, jadi valid score di sini kita akan lihat untuk detailsnya. Kita maksimalkan aja ini ukuran layarnya. Monitoring ya, kita lihat untuk suhu maksimal ini fluktuatif, meningkat di 65 derajat sampai 66 derajat, menyentuh 67, stabil sampai dengan terakhir benchmark ya guys ya. Jadi suhu tertingginya di 67 derajat Celcius. Kemudian untuk FPS nya average ya di angka 40 fps, 30 average nya itu di 33.82 ya, dengan 40.3 fps frame rate nya saat itu. Kemudian untuk performa GPU load-nya maksimal stabil di 99% saja ya guys ya. Baik, kurang lebih untuk reviewnya seperti ini guys. Untuk graphic card-nya ini masih bagus banget dan performanya cocok untuk ya untuk casual, untuk gaming dan editing juga. Untuk performa di 98%. Oke, reviewnya sampai di situ aja guys. Kita lanjut di review berikutnya nanti ya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.